Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya membawakan materi tentang perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Cindy Rosdiana dengan NIM 1032353, mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, kelas Manajemen Reguler Pagi A, dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista Sudrajat SEMM. Adapun materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian dan tujuan, yang kedua jenis-jenis dan proses perencanaan, yang ketiga komponen utama dalam perencanaan sumber daya manusia, yang keempat sistem informasi manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajemen menentukan bagaimana suatu organisasi harus bergerak dari posisi tenaga kerja saat ini ke posisi tenaga kerja yang diinginkan di masa depan. Menurut Andrew Esikula, pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan secara organisasi. Menurut Handoko, 1997, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan organisasi di masa depan. Tujuannya yaitu untuk 1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja, 2. Menghindari kekurangan karyawan, 3. Meningkatkan kinerja karyawan, 4. Meningkatkan kepuasan karyawan, 5. Sinkronisasi kebutuhan organisasi dan karyawan, 5. Antisipasi perubahan lingkungan, 7. Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Poin yang kedua, ada jenis-jenis dan proses perencanaan sumber daya manusia. Jenis-jenisnya ada 1. Perencanaan strategis. Fokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan bagaimana sumber daya manusia dapat mendukung pencapaian tersebut. Yang kedua, ada perencanaan taktis, merupakan rencana yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, ada perencanaan operasional, menyangkut kegiatan sehari-hari dan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Yang keempat, ada perencanaan Human Resources Planning, memfokuskan pada prediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia serta mengintegrasikan program pengembangan dan kebijakan sumber daya manusia. Dan prosesnya dengan cara 1. Menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, menilai tujuan organisasi, dan mengidentifikasi tugas serta kompetensi yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, menganalisis ketersediaan sumber daya manusia, mengumpulkan data mengenai karyawan yang ada termasuk keterampilan, pengalaman, dan kinerja mereka. Yang ketiga, meramalkan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan perubahan organisasi. Yang keempat, merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia, mengembangkan rencana untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan, menyusun langkah-langkah konkret untuk implementasi strategi seperti perekrutan dan pelatihan. Yang keenam, pelaksanaan dan pengawasan, melaksanakan rencana, tindakan, dan memantau hasilnya untuk memastikan efektivitas perencanaan. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian, mengukur keberhasilan perencanaan dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Ada 5 komponen utama perencanaan sumber daya manusia,
yaitu yang pertama tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas untuk perencanaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan strategi bisnis. Yang kedua, peramalan sumber daya manusia. Proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Yang ketiga, audit sumber daya manusia. Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang ada, serta membandingkan rencana dengan standar yang berlaku. Yang keempat, perencanaan organisasi. Menyusun rencana untuk penempatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi. Menentukan strategi untuk menarik dan memilih kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Poin yang keempat, ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fungsi masukan atau input, memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Ini meliputi berbagai prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti siapa yang mengumpulkannya, kapan, dan bagaimana data diproses. Yang kedua, fungsi pemrosesan. Mengolah data yang telah dimasukkan ke dalam basis data. Fungsi pemeliharaan data akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam database yang ada. Hal ini dilakukan secara akurat dan cepat dengan menggunakan teknologi komputerisasi. Yang ketiga, fungsi keluaran atau output. Menghasilkan keluaran yang bernilai bagi pemakai-pemakai komputer. Ini melibatkan proses memformat presentasi data dalam cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Contohnya seperti menghasilkan laporan pajak atau slip gaji. Sebelum melakukan perencanaan sumber daya manusia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pertumbuhan perusahaan. Memperhatikan pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat mendukung tujuan strategis. Yang kedua, perubahan lingkungan. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja, sehingga HR harus fleksibel dan kreatif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia saat ini. Melakukan audit terhadap karyawan yang ada termasuk keterampilan, pengalaman, dan kinerja mereka. Yang keempat, peraturan pemerintah. Mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku untuk menghindari resiko hukum dan denda. Yang kelima, kondisi ekonomi. Menganalisis kondisi ekonomi yang ada mempengaruhi keputusan perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, strategi bisnis. Menyelaraskan rencana sumber daya manusia dengan strategi dan tujuan jangka panjang organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Cukup sekian pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai perencanaan sumber daya manusia. Semoga dari materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.